Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini bertema Tuhan memberkati orang yang mau taat dan tangan yang mau bekerja. Seringkali kita berpikir berkat Tuhan datang hanya karena kita berdoa. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Tuhan memberkati orang yang mau taat dan yang mau bekerja. Ada orang yang mau hidup diberkati tetapi malas bekerja. Dan ada juga yang mau bekerja keras tetapi tidak mau taat kepada Tuhan. Namun ketika ketaatan kepada Tuhan bertemu dengan tangan yang rajin bekerja, disitulah berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Kisah Ishak dalam Alkitab menunjukkan hal yang sangat jelas. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau berikan pada kami. Napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hari ini adalah kasih dan anugerah-Mu. Tolong kami membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu menegur, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 26, 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu makin lama makin kaya, bahkan kian lama kian besar kekayaannya. Pada zaman Ishak saat itu, terjadi kelaparan di negeri itu. Secara manusia, keadaan ini tidak menguntungkan untuk bercocok tanam. Namun Tuhan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di negeri itu. Ishak taat pada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Ia bekerja, ia menabur, ia menggali sumur. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberkati Ishak sehingga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tetapi berkat itu justru menimbulkan masalah. Orang Filistin menjadi iri. Mereka mulai menutup semua sumur yang pernah digali oleh Abraham, ayahnya Ishak. Bayangkan perasaan Ishak. Sumur pada zaman itu adalah sumber kehidupan. Tanpa sumur tidak ada air. Namun Ishak tidak membalas dengan kemarahan. Ia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ia tidak berhenti bekerja. Ketika satu sumur ditutup, Ishak menggali sumur yang lain. Ketika sumur yang lain diperebutkan, ia pindah dan menggali sumur lagi. Ia tetap taat kepada Tuhan. Ia tetap bekerja dengan setia. Dan akhirnya Tuhan memberikan tempat yang luas baginya. Orang Filistin yang iri itu akhirnya menjadi lelah sendiri. Mereka melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Orang bisa menutup satu sumur dalam hidup kita, tetapi mereka tidak bisa menutup berkat Tuhan atas orang itu. Jika Tuhan berkenan pada kita, Tuhan bisa membuka sumur yang baru, membuka kesempatan yang baru, dan memberi berkat yang lebih besar lagi. Tugas kita hanya dua, taat kepada Tuhan dan tetap bekerja dengan setia. Ada sebuah cerita, ada seorang tukang roti kecil di sebuah kota. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi untuk membuat roti. Ia bekerja dengan jujur dan selalu berdoa sebelum membuka tokonya. Namun suatu hari, pesaingnya mulai iri. Mereka menyebarkan kabar buruk tentang tokonya. Beberapa pelanggan berhenti datang, penjualan turun. Tetapi tukang roti itu tidak membalas kejahatan itu. Ia hanya berkata dalam hatinya, Tuhan melihat kerja kerasku. Ia tetap membuat roti terbaik setiap hari. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ada seorang pemilik hotel besar mencicipi rotinya dan sangat menyukainya. Hotel itu akhirnya memesan roti dalam jumlah besar setiap hari. Usahanya berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang yang dulu iri akhirnya berkata, pantas ia berhasil, Tuhan menyertai dia. Seperti Ishak, orang bisa mencoba menutup satu jalan dalam hidup kita. Tetapi jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa Engkau memberkati orang yang mau taat kepadamu dan yang mau bekerja dengan setia.
Ajari kami untuk tidak menyerah ketika menghadapi iri hati, kesulitan, atau rintangan dari orang lain. Seperti Ishak yang terus menggali sumur, berikan kami hati yang tekun, tangan yang rajin, dan iman yang percaya kepadamu. Kami percaya bahwa berkat yang datang darimu tidak dapat dihentikan oleh manusia. Pimpin langkah kami hari ini, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.